Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Puji Astari, kelas C Informatika 2019. Akan mempresentasikan mata kuliah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Istilah kecerdasan buatan pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Sejak saat itu, kecerdasan buatan terus dikembangkan sebab berbagai penelitian mengenai teori-teori dan prinsip-prinsipnya juga terus berkembang. Meskipun istilah kecerdasan buatan baru muncul tahun 1956, tetapi teori-teori yang mengarah ke kecerdasan buatan sudah muncul sejak tahun 1941. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat juga mempunyai keinginan untuk mengembangkan dan melatih komputer agar memiliki penalaran seperti manusia secara mendasar. Sekitar tahun 1970-an, proyek DAPRA, Defense Advanced Research Project Agency, berhasil menyelesaikan studi kasus mengenai pemetaan jalan. Dan di awal abad ke-21, tepatnya pada tahun 2003, DAPRA juga sukses untuk menghasilkan asisten pribadi secara cerdas. Setelah itu, teknologi Artificial Intelligence terus mengalami perkembangan hingga saat ini masuk pada program yang lebih detail lagi, dengan menerapkan algoritma dari deep learning atau pembelajaran secara mendalam, di mana kecerdasan buatan yang dikembangkan mampu untuk mengerjakan tugas, memberikan solusi secara lebih kompleks dengan kondisi yang lebih bervariatif. Lalu, apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence adalah sebuah kecerdasan yang ditanamkan atau ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu teknologi yang nantinya akan dikembangkan dalam konteks ilmiah atau bentukan dari entitas ilmiah yang sudah ada. Artificial Intelligence berasal dari hasil persilangan 4 istilah. Secara historis, keempat pendekatan artificial telah diikuti masing-masing oleh orang yang berbeda dengan metode yang berbeda. Pendekatan yang berpusat pada manusia harus menjadi bagian dari ilmu empiris dan melibatkan observasi dan hipotesis tentang perilaku manusia. Pendekatan rasionalis melibatkan kombinasi matematika dan teknik. Di antara lain, yang pertama, berpikir secara manusiawi atau thinking humanly. Menurut Hangland 1985, upaya baru yang menarik untuk membuat komputer berpikir mesin dengan pikiran dalam arti penuh ritual. Menurut Bellman 1978, aktivitas yang kita kaitkan dengan pemikiran manusia, aktivitas seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pembelajaran. Lalu yang kedua, berpikir secara rasional atau thinking rasional. Menurut Sarniak dan McDermott 1985, studi tentang kemampuan mental melalui penggunaan model komputasi. Menurut Winston 1992, studi tentang komputasi yang memungkinkan untuk melihat, bernalar, dan bertindak. Poin ketiga, bertindak secara manusiawi atau acting humanly. Menurut Kurzweil 1990, seni membuat mesin yang menjalankan fungsi yang membutuhkan kecerdasan saat dilakukan oleh manusia. Menurut Kaya dan Satria 1991, studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat itu membuat manusia menjadi lebih baik. Dan yang keempat, bertindak secara rasional atau acting rationally. Menurut Poole et al. 1998, kecerdasan komputasi adalah studi tentang desain agent cerdas. Menurut Nielsen 1998, Artificial Intelligence berkaitan dengan perilaku kecerdasan dalam artefak. Bertindak secara manusiawi atau pendekatan uji Turing atau acting humanly, the Turing test approach. Menurut Alan Turing 1950, dirancang untuk memberikan definisi operasional yang memuaskan dari kecerdasan. Komputer harus memiliki kemampuan berikut, antara lain pemrosesan bahasa alami untuk memungkinkannya berkomunikasi dengan sukses dalam bahasa Inggris, representasi pengetahuan untuk menyimpan apa yang diketahuinya atau didengarnya, penaran otomatis untuk mengetahui informasi yang disimpan untuk menjawab pertanyaan dan untuk menarik kesimpulan baru, dan pembelajaran mesin untuk beradaptasi dengan keadaan baru dan untuk mendeteksi secara memperkirakan pola serta memperkirakan pola. Tes Turing sengaja menghindari interaksi fisik langsung antara integrator dan komputer karena simulasi fisik seseorang tidak diperlukan untuk kecerdasan. Namun apa yang disebut uji Turing total menyertakan sinyal video sehingga integrator dapat menguji kemampuan perseptual subjek serta
kesempatan bagi integrator untuk melewati objek fisik melalui pintu PLK. Untuk lulus tes Turing total, komputer akan membutuhkannya pertama, fisik komputer untuk memahami objek, dan kedua, robotika untuk memanipulasi objek dan bergerak. Kemudian, thinking humanly, the cognitive modeling approach, atau berpikir manusiawi, pendekatan modeling kognitif. Jika kita akan mengatakan bahwa program tertentu berpikir secara manusia, kita harus memiliki cara untuk menentukan cara berpikir manusia. Kita perlu masuk ke dalam cara kerja pikiran manusia yang sebenarnya. Ada 3 cara untuk melakukan thinking humanly. Yang pertama, melalui introspeksi, mencoba menangkap pikiran kita sendiri saat mereka lewat. Yang kedua, melewat eksperimen psikologis, mengamati seseorang dalam tindakan. Dan yang ketiga, melalui pencitraan otak, mengamati otak yang sedang bereaksi. Kemudian, thinking rationally, the Law's Thought approach, yaitu berpikir rasional, pendekatan hukum pikiran. Filsuf Yunani Aristoteles adalah salah satu dari orang pertama yang mencoba menyusun pemikiran yang benar, yaitu pemrosesan penalaran yang tak terbantahkan. Silogismenya memberikan pola untuk struktur argumen yang selalu menghasilkan kesimpulan yang benar ketika diberikan premis yang benar. Misalnya, Socrates adalah seorang laki-laki, semua pria fana. Oleh karena itu, Socrates adalah makhluk fana. Hukum pemikiran ini seharusnya mengatur jalannya pikiran. Studi mereka memulai bidang yang disebut logika. Kemudian, acting rationally, the rational agent approach, atau bertindak rasional, pendekatan agen rasional. Semua program komputer melakukan sesuatu, tetapi agen komputer diharapkan berbuat lebih banyak. Beroperasi secara mandiri, memahami lingkungan mereka, bertahan dalam jangka waktu yang lama, beradaptasi dengan perubahan, dan membuat serta mengejar tujuan. Agen rasional adalah yang bertindak untuk mencapai hasil terbaik atau bila ada ketidakpastian hasil terbaik yang diharapkan. Dalam pendekatan hukum pemikiran untuk artificial intelligence, penekanannya adalah pada kesimpulan yang benar. Misalnya, mundur dari kompor panas adalah tindakan refleks yang biasanya lebih berhasil daripada tindakan lambat yang dilakukan setelah dipertimbangkan dengan cermat. Lalu ini adalah contoh aplikasi artificial intelligence. Yang pertama ada asisten virtual. Terdapat banyak sekali contoh platform atau perangkat keras yang menyediakan teknologi berbasis asisten virtual, misalnya Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, dan lain-lain. Tugas asisten virtual ini mampu untuk mencatat setiap informasi yang Anda butuhkan, serta memberikan informasi dengan waktu acara. Yang kedua, di Facebook. Dikembangkan oleh perusahaan raksasa Facebook di mana memiliki fitur untuk mendeteksi dan mengenali wajah pada postingan foto. Tidak perlu bersusah untuk menandai foto secara manual karena AI dapat mengenali wajah berdasarkan data yang berhasil diperoleh, yang mana berasal dari rekomendasi atau sarana ketika Anda menyetujui sebuah foto yang berhasil ditandai. Yang ketiga, rekomendasi pada e-commerce. Melakukan sebuah transaksi jual beli secara online melalui situs atau platform marketplace. Ketika melihat produk, pada beberapa saat akan muncul hasil pencarian rekomendasi dari produk yang telah dicari. Dan itu adalah merupakan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh artificial intelligence untuk membantu dalam mencari informasi produk atau barang yang dibutuhkan untuk saat ini. Kemudian yang keempat, translator. Program penerjemah bahasa yang menggunakan kemampuan kecerdasan buatan. Translator sudah memiliki kecanggihan berupa voice record, cukup untuk merekam suara, lalu translator akan menerjemahkannya ke bahasa yang dipilih. Selain itu, translator dengan kamera, cukup mengarahkan kamera di atas tulisan tanpa memotret, lalu tulisan tersebut akan
berubah dengan sendirinya sesuai pilihan bahasa yang dipilih tadi. Kemudian jenis-jenis artificial intelligence. Banyak sekali jenis-jenis artificial intelligence. Yang pertama, neural artificial intelligence. Sistem pengetahuan yang tidak direpresentasikan ke dalam bentuk simbol, namun lebih pada bentuk neuron buatan seperti otak yang telah direkonstruksi dengan baik. Yang kedua, neural network. Sistem yang diatur ke dalam suatu lapisan yang saling terhubung satu sama lain melalui simulasi. Input di sini merupakan lapisan paling atas yang memiliki fungsi sama dengan sensor. Yang ketiga, symbol manipulating artificial intelligence. Sistem AI yang bekerja dengan simbol abstrak. Jenis ini termasuk dalam perancangan yang membutuhkan banyak eksperimen atau percobaan. Intinya dari tahap eksperimennya adalah untuk menguji sistem kecerdasan manusia yang direkonstruksikan pada tingkat yang lebih tersusul dan logis. Dan kemudian ini adalah manfaat dari artificial intelligence. Banyak sekali manfaat dan kelebihan yang diperoleh, antara lain mengotomasi pembelajaran secara berulang melalui data. Artificial intelligence dapat melakukan otomasi untuk menangani tugas yang lebih kompleks dan bervolume tinggi, serta terkomputerisasi dengan andai tanpa mengalami suatu kelelahan. Yang kedua, menambahkan kecerdasan. Contoh dari penerapan ini seperti asisten virtual untuk membantu dan menjadwalkan dan memenuhi setiap kebutuhan dari manusia sesuai dengan fitur yang dimilikinya. Yang ketiga, dapat beradaptasi melalui algoritma progresif. Yang keempat, artificial intelligence dapat menganalisis data lebih banyak. Yang kelima, memiliki keakuratan yang lebih optimal. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.